Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan pelajaran kita studi kristalisasi. Ini sudah mendekati ujungnya. Kita sudah 32 kali Injil Yohanes, dan barangkali tinggal 1 atau 2 kali lagi kita akan mengambil tema-tema utama ya. Kita telah telusuri, coba memahami kira-kira tema-tema yang muncul dari Injil ini, dan kita nanti dalam penutup akan melihat 3 tema utama ya dari Injil ini. Nah, kali ini kita mempelajari I am yang terakhir ya. I am the vine, kata Yesus. You are the branches. Jadi, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Dia bilang begitu kepada para muridnya, karena ini malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi dia bicara dari pasal 13, ditutup dalam doa. Di pasal 17 itu bicara kepada yang 11 ya, karena Yudas itu pada akhirnya sudah pergi. Jadi kita sudah pelajari di episode sebelumnya ini bahwa pasal 13 sampai pasal 17 secara khusus ya, percakapan malam itu betul-betul berbicara soal hubungan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tentu di sana disinggung juga soal Bapa di sorga, soal Roh Kudus, dan soal dunia ya, karena dunia ini ya nanti kita akan singgung lagi nih ya. Dunia ini yang membunuh ya, sistem keagamaan Yudaisme itu yang membunuh Tuhan Yesus. Jadi bahkan dalam doa Tuhan Yesus itu pasal 17 berkali-kali Tuhan juga mengungkapkan masalah dunia ini ya. Yesus banyak bicara soal itu. Mari kita melihat, nggak usah kita baca lah ya. Ini pasal 15 dari pasal dari ayat 1 sampai ayat 8 bicara soal pokok anggur, karena saya yakin kita semua sudah tahu ceritanya ini ya. Jadi saya hanya mengulangi dulu kalimat yang pertama ini, akulah pokok anggur yang benar. Jadi dengan kata lain, kita sudah singgung itu, ada satu tema kita angkatkan, pokok anggur yang salah ya, karena ini bicara pohon ini ya. Kita tahu dari kitab Kejadian pun ada 2 pohon itu ya. Nah, itu yang akan kita coba memahami ya, karena kalau kita tidak banding-bandingkan ya, agak sulit dia. Kalau seorang ingin tahu manis ya harus dibandingkan dengan pahit ya, kayak begitu. Jadi nanti sementara kita belajar pokok anggur yang benar, kita juga harus tahu pokok anggur yang salah tuh gimana dia ya. Tapi yang terkait dengan ranting dan buahnya ini, karena pokok anggurnya itu sendiri itu Kristus. Nah, coba dulu kita mundur sebentar ya, kita lihat pokok anggur yang salah. Sudah pernah kita singgung ini, tapi kita coba dulu mengulang. Dalam kitab Kejadian di situ ada 2 pohon, kita tahu. Yang satu pohon hayat atau pohon kehidupan ya. Nah, ini tentu simbol ya. Karena Yesus bilang barang siapa makan aku, dia akan memiliki hidup. Jadi makan buah ini, kalau misalnya Adam dan Hawa itu ya dia mendapatkan hidup. Pohon ini melambangkan Kristus itu. Sementara pohon yang satu lagi, pohon pengetahuan ini juga melambangkan hayat, hidup juga. Cuma jenisnya Alkitab menyebut itu maut. Karena ketika engkau makan ini buah, maka istilah Ibrani tamut. Engkau dying, you will die. Ya, artinya begitu kalau makan itu buah, engkau langsung mendapatkan jenis hidup yang namanya maut, dan yang berproses pada akhirnya pada kematian fisik. Jadi kedua pohon di dalam perjanjian dalam kitab Kejadian itu simbol dari dua jenis hidup ya.
Nah, tapi kita nggak bicara ininya, jenis hidupnya ini ya, tanya singgung aja ya. Kita mau bicara nanti ranting dan buahnya. Ya, ini buahnya emang ada ya, pengetahuan baik dan jahat ya. Nah, mari kita melihat dulu sebentar di sini ya. Apa sebenarnya buahnya? Karena di pasal 15 ini, pokok anggur yang benar itu banyak bicara buah berulang-ulang ya. Langsung ayat 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah ya. Itu ya, mengenai buah ya. Ayat 4, tinggal dalam aku dalam kamu. Kalau ia tidak tinggal dalam aku, demikian kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ya, buah lagi, disinggung lagi. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 ya. Ayat dengan 8 ya. Dalam hal ini Bapak dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Jadi poinnya adalah ranting itu harus berbuah. Kalau tidak berbuah, dia ini ada yang sesuatu yang salah ya. Nah, cuma kita harus tahu dulu ini buahnya apa. Ya, mari kita melihat dulu di ayat 5. Ini jelas kelihatan buahnya itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Perbuatan, ya. Jadi kalau saya balik kalimatnya begini, kalau kita di luar Tuhan Yesus tidak bisa berbuat, tapi kalau kita tinggal di dalam, kita bisa berbuat. Nah, artinya perbuatan kita diperhitungkanlah di hadapan Tuhan. Jadi buahnya itu adalah perbuatan. Karena manusia nanti akan dinilai perbuatannya. Ya memang nanti akan dilihat nih, karena di kitab, di pohon pengetahuan itu ada perbuatannya, perbuatan baik dan jahat itu. Bukan hanya jahat aja ya, nanti kita akan lihat ya, bukan hanya jahat aja, tapi baik dan jahat. Dari sinilah lahir keagamaan itu, sistem agama itu ya. Agama apapun juga dari sini, dari pohon ini, termasuk Yudaisme itu juga. Dari pohon pengetahuan ini, karena Yesus bilang bapakmu iblis. Iblis itulah yang menguasai alam maut ini, karena Ibrani itu bilang yang berkuasa maut, karena ini pohon maut ini. Nah, jadi di sini Bapak pengusahanya, Bapak di sorga ya. Jadi sudah lihat ya, buah pohon itu adalah perbuatan ya. Termasuk di sini juga buah pohon ini perbuatan baik dan jahat yang nanti kita lihat ini. Siapa yang memotivasi perbuatan ini ya? Karena Yesus bilang perbuatan itu di sini, soalnya di sini ada juga perbuatan baik. Jadi jangan pikir kalau perbuatan baik itu dari pohon ini, bukan. Tunggu dulu ya, jangan dulu langsung kita bilang kalau orang berbuat baik, itulah buahnya, berarti dia dari pohon ini, pohon Kristus. Belum. Mari kita lihat dulu. Pohon ini atau kita lihat pohon ini dulu lah. Sudah tahu kalau pohon itu ya ada akarnya ya, yang menarik makanan gitu, sumber itu mensuplai ke ranting, nanti diproses sedemikian menghasilkan buah. Ya. Jadi buah itu sebenarnya efek ya, akibat daripada supply. Jadi perbuatan yang Yesus maksud itu, buah itu efek daripada ini apa? Supply ya, life ya. Nah sekarang gini, perhatikan di sini. Jikalau ini dikatakan ini ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Yesus mengumpamakan atau menjelaskan bahwa firman itulah supply ya, yang membuat ranting itu nanti menghasilkan buah. Saudara tahu firman itulah yang memproduksi iman. Dan iman itu nanti akan mendorong orang berbuat. Jadi perbuatan yang karena iman. Lain ya dari yang sini, nanti kita lihat. Jadi
buah orang Kristen adalah perbuatan, ya. Tapi perbuatan yang energinya itu firman. Ya, saya bilang energi ya. Ini juga energi juga. Ini energi firman, energi hayat, ya. Yang memproduksi, menimbulkan adanya iman, dan iman itu memberikan power untuk suatu perbuatan. Nah, nanti orang dinilai perbuatannya, karena setiap orang itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk diuji dulu perbuatannya ini lahir dari iman yang firman itu, atau lahir dari sini. Nanti saya mau cerita. Sekarang saya cerita dulu yang sebelah sini. Ini juga perbuatan, ya. Pohon ini, ya. Perbuatan pohon ini juga, ini pohon pengetahuan, pohon hayat maut, ya. Ini juga perbuatan juga, buahnya itu perbuatan yang baik dan jahat. Bukan yang jahat aja, yang baik juga. Jadi makanya sudah bedakan dulu di sini perbuatan ini kan Yesus bilang hayat itu, ya. Dalam hayat itu ada 2 poin kita bilang. Hayat itu pertama pengenalan Tuhan, kedua karakternya itu. Di dalam hayat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus. Sabaran, kemurahan, kesetiaan. Sabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah penguasaan diri. Ada satu lagi. Itu perbuatan yang lahir daripada hayat, daripada energi hayat itu. Yesus bilang, perkataanku roh dan hidup. Firman itu roh, firman itu hayat. Itulah perbuatan yang lahir dari hayat itu, kayak gitu. Tapi di sini juga ada. Di sini juga ada manusiawi, ya, perbuatan yang lahir dari pohon ini ada yang baik. Ya, jangan salah. Yang baik itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari yang manusia itu ada. Ya. Jadi agama itu juga mengajarkan yang baik dan yang jahat. Semua agama lahirnya dari pohon ini, termasuk Yudaisme itu juga, ya. Jadi, saudara, yang penting kita tangkap begini, buah yang Tuhan minta adalah perbuatan, itu pasti. Ya, hanya perbuatannya hati-hati. Perbuatannya harus lahir daripada suplai firman atau suplai hayat yang memproduksi iman, dan iman itu mendorong ada satu perbuatan, karena iman tanpa perbuatan ya mati, salah ini, ya. Jadi harus ada suplai hayat, suplai firman, menghasilkan iman, dan iman itulah pada gilirannya menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang berkenan tentunya, ya, di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau ini juga begitu. Ini hayat. Pengetahuan lah, dari pengetahuan lah itu, ya, yang di belakangnya setan itu. Ya. Dia melahirkan perbuatan juga. Ada yang jahat, ada yang baik. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi masuk lebih dalam lagi. Perbuatan apa yang dimaksud buah itu, ya? Kalau kita lihat di sini adalah doa. Perhatikan, ya, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Ini dah doa ini, ya. Apa saja yang kamu kehendaki, ya, bukan minta jadilah kehendakmu, ini bukan itu. Ini mintalah apa saja yang kamu kehendaki, karena syaratnya di sini sudah dibilang, kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi perbuatan doa yang dijawab itu yang paling lebih spesifik lagi, ya, buahnya itu. Buah orang Kristen apa? Buah orang Kristen perbuatan doanya yang dijawab itu secara khusus itu di ayat ini. Tentu karena di sini ada suplai hayat, dan hayat itu adalah pasal 17 bilang inilah hidup kekal itu hayat, joy itu, yaitu mereka mengenal. Tentu buahnya pengenalan akan Tuhan, tentu. Tapi secara khusus di pasal 15 ini, buah orang Kristen itu adalah perbuatan doanya itu yang dijawab, ya.
Jangan doa banyak-banyak nggak dijawab. Itu jangan banggakan juga, saya doa 2-3 jam ya bagus juga daripada ngelantur. Nggak, tapi doanya dijawab atau tidak. Ini ada seorang contoh namanya George Muller, barang orang tahu itu. George Muller itu sebenarnya tokoh dalam gerakan The Brethren ya, yang waktu itu gender di tahun 1825 di Inggris itu. George Muller ini pahlawan doa. Doanya banyak sekali yang dijawab. Ya. Pelayanannya sudah tahu, dia menampung anak yatim piatu kayak gitu ya. Ada 10.000 orang ditampung sama George Muller. Ya. 10.000 atau 1.000 ya? 10.000 ya, saya rasa itu. Nah, jadi suatu saat nggak ada makanan. George Muller bilang karena dia yakin pasti ada datang makanan. Jadi semua di meja makan, piring-piring juga, semualah seolah-olah ada isinya, malah kosong. Kemudian George Muller berdoa, sederhana saja, Tuhan, berdoa minta makan. Ya. Setelah selesai, amin, pintu diketok. Ada bertruk-truk orang bawa gandum ya. Tadi itulah dimakan. Ya. Jadi pahlawan doa ini, perbuatan doanya itu banyak sekali dijawab. Dia bahkan menyebut, saya lupa angka jumlah doanya dia yang dijawab Tuhan. Ini buah. Buah orang Kristen adalah perbuatan doanya yang dijawab. Itu selain pengenalan tadi ya akan Tuhan. Nah, sekarang yang di sini juga buah ini perbuatan juga, ya perbuatan yang baik dan yang jahat ya. Tapi kadang-kadang yang baik dan yang jahatnya ngeri juga. Kayak Sanhedrin ini dia bunuh Yesus, dia merasa berbuat bakti, kata Tuhan Yesus gini. Ada saatnya orang yang membunuh kamu, dia bilang sama muridnya juga, mereka akan menyangka berbuat bakti bagi Allah yang di konsep mereka itu. Pengetahuan mereka itu kan tentang Allah itu ada. Dia kalau bunuh orang yang dianggap sesat begitu, itu dia merasa saya sedang berbuat bakti bagi Allah. Nah, ini ngeri nih dunia keagamaan ini, ngeri. Sejarah sudah mencatat agama itu gara-gara agama ini korban udah agama manapun. Ya. Korbannya sudah ribuan, orang-orang kudus yang sungguh-sungguh ikut Tuhan korban. Kalau kita dalam dunia kekristenan lah dulu, ya dunia kekristenan ya, itu ya nggak Katolik hantam Protestan, kalau Protestan hantam juga, Anabaptis atau apa semuanya, sikat. Ada yang dibakar hidup-hidup. Saya udah berkali-kali bilang, gara-gara menerjemahkan Alkitab aja William Tyndale itu dibakar hidup-hidup. Dan waktu itu orang sistem keagamaan itu dia merasa berbuat bakti karena sedang membakar si penyesat. Ngeri nih. Mereka masain saya, kami berbuah ya. Kayak Saulus juga dulu gitu. Dia dididik oleh Gamaliel dalam sistem keagamaan Yahudi, Yudaisme. Orang Kristen dianggap ini penyesat. Istilahnya minoritas, sempalan, istilahnya apa lah ya. Ya penyesat lah. Itu dibunuh sama Saulus, dan Saulus bilang itu dia nggak sedang berbuat jahat. Dia merasa sangat-sangat berbuat baik, berbakti kepada Tuhan, Yahweh. Karena membunuh penyesat. Nah, itu bayangkan saudara. Saulus ya. Setelah dia dikasih pewahyuan dari Tuhan, lalu disadar, ya. Jadi dunia keagamaan hati-hati loh. Ini dunia keagamaan juga sistem ini, dunia kekristenan saat ini juga bilang baik jahat juga. Sama aja perbuatannya. Nah, kadang-kadang baiknya ini ngeri. Membunuh pengikut Yesus yang sejati. Ya. Yang dianggap sesat oleh dunia kekristenan itu perlu dibasmi ini. Dikucilkan lah minimal lah. Karena di sini ada hukum negara kan nggak bisa dibunuh. Ya Sanhedrin waktu itu dia nggak bisa bunuh Yesus. Pasnya dibawa ke Pilatus supaya
pada waktu Pilatus yang Roma berkuasa kan supaya bunuh. Waktu dia dunia keagamaan itu merajam Stefanus itu sebenarnya pelanggaran, karena di Sanhedrin tidak punya hak menghakimi sampai membunuh begitu dengan rajam. Nah, jadi katanya kan sudah begitu bencinya dunia keagamaan ini sama pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, dibunuh aja sudah. Dan mereka merasa berbuat baik, itu yang harus dijaga itu, ya. Sama seperti Saulus berbuat baik dia merasa. Sejarah dunia keagamaan pun sama itu. Bunuhin orang, merasa berbuat baik. Itulah buahnya, ya. Makanya jangan beragama. Ini aja berhidup, berhayat Kristus. Nah, gitu. Ya. Berhayat, berfirman. Maksudnya hidup oleh firman, hidup oleh hayat yang menghasilkan iman. Dan iman itu pada gilirannya menghasilkan perbuatan. Puji Tuhan lah. Jadi apa ini kesimpulannya ini? Ya, I am the vine, kata Tuhan Yesus. Akulah pokok. Ya, Tuhan hanya minta tinggallah dalam aku. Ya, ini perintah. Kalau direnung-renungkan luar biasa juga. Namanya ranting ya, sebenarnya pasif dia itu. Diam aja udah. Diam di dalam pokok. Udah pasti berbuah dia. Makanya di Alkitab ini banyak perintah berdiam dirilah. Ya. Akulah Tuhan, berdiam dirilah. Aku yang berbuat. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kira-kira perintah tinggal itu dia bersifat seperti itu. Ya, berdiam dirilah. Bertumbuh itu atau berbuah itu adalah soal berdiam diri aja. Yang penting lengket, ada hubungan, ya. Tapi juga aktif. Nah, enggak cuma pasif dia. Tinggallah, katanya, ada garis lah, itu perintah. Pertama dia kayaknya pasif, diam dalam Tuhan, berdiam diri, banyak berdiam diri. Tapi di sisi lain dia aktif. Ya, ini kalau saya lihat dari pengalaman bisa paham ini. Di satu sisi kita dengan Tuhan ini sangat pasif. Membiarkan biarlah engkau yang bekerja Tuhan. Biarlah engkau yang berkarya dalam aku. Biarlah firman-Mu yang merubah aku. Aku tidak bisa merubah diriku sendiri. Mungkin gitu. Tapi di sisi lain begitu datang kasih karunia, kita jadi aktif juga. Digerakkan untuk melakukan ini dan itu sebagainya. Ini dalam pengalaman lah, kesimpulannya ya belajar tinggallah. Tinggal artinya tindakan pasif dan aktif itu ya belajar itu. Supaya kita berbuah ya, ujung-ujungnya tetap ya. Dan buah kita orang Kristen adalah perbuatan doa yang dijawab. Puji Tuhan. Haleluya.